Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my beloved students, ladies and gentlemen, we meet again in our virtual learning. Okay, let's start our meeting today by reading Al-Fatihah together. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, my students, ladies and gentlemen, today we are studying about descriptive text. Yeah. Look at the pictures. Yeah. Read the sentence below the pictures. Yeah. Number one, the girl on the left is tall. Yeah. The dog on the left is big. The girl on the right is short. Yeah. Yeah, you can look at the pictures. There are two persons over there. Yeah. The girl on the left is tall. Jadi cewek yang ada di sebelah kiri itu tinggi. Yeah. So, what is descriptive text, guys? Apa itu descriptive text? Descriptive text is text that describe, illustrate, or elaborate on something, such as subject, persons, or certain places. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan, mengilustrasikan, mengelaborasikan, ya, menggabungkan terhadap mungkin menggabungkan antara apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan terhadap orang tersebut, such as, ya, antara lain objek, ya. Jadi yang bisa digambarkan adalah objek, benda, binatang, person, manusia, and certain places, dan tempat. Okay. Generic structures. Jadi susunan strukturnya, generic strukturnya adalah yang pertama di paragraf awal itu adalah identification. Identifikasi, seperti yang saya katakan tadi, apa yang sampai deskripsikan, siapa yang sampai deskripsikan. Jadi biasanya berisi dengan nama, tempat, ya, atau alamat, nama dari orang yang kita deskripsikan misalnya. Terus paragraf yang kedua adalah description, ya, penampakan dari apa yang dari orang tersebut yang bisa kita lihat, kemudian apa yang bisa kita rasakan, kemudian hal apa saja yang melekat pada diri orang, tempat, atau binatang yang kita deskripsikan. Next, example of descriptive text. Okay, look at the example. My mother is beautiful person. She is not tall but not short, and he has curly hair and brown. Her eyes color are like honey, and her skins color like light brown. She has a beautiful smile. Her weight like 120. Yeah. This is identification. Ya. Jadi paragraf mulai dari my mother sampai like 120. This is identification. And then she is very kind. Ya. Apa yang bisa sampai rasakan. This is description. Sampai yang terakhir, she doesn't like messes. Paham ya? Jadi di paragraf awal itu berisi dengan identification, ya. Paragraf 2 dan paragraf 3 tersebut berisi tentang description, mulai dari apa yang bisa kita rasakan. She is very kind person. Dia orang yang sangat baik. Yang mengatakan begitu ya kita yang bisa merasakan terhadap orang tersebut. She is very lovely. Dia penuh cinta, ya, friendly, ramah, patient, sabar, and she loves to help people. Dia senang membantu orang lain. Ya. And then what you feel, apa yang kamu rasakan? I love my mom. Saya mencintai ibu saya because she is a good example to me. Karena dia contoh yang bagus untuk saya. Dan selanjutnya. Okay. Ya. Read the description of my mother and then write down the adjectives, ya. Tadi kata sifat yang masuk pada
cerita tadi tentang my mother adalah beautiful, tall, short, curly, lovely, friendly, patient. Itu semua adalah adjektif atau kata sifat, kata yang menjelaskan kata benda. Jadi kata sifat itu memberi penjelasan. Jadi beautiful, siapa yang beautiful? My mother. Tall, siapa yang tall? My mother. Short, ya. Curly, apa yang kriwul misalnya? Oh, rambutnya. Lovely, ya. Gimana orang karakternya? Lovely, oh penuh dengan cinta. Friendly, ramah, patient, sabar. Ya, itu adalah adjektif, kata yang memperjelas sehingga semuanya jadi jelas dan kita bisa tahu dengan mudah. Itu adalah adjektif. Selanjutnya adalah task, ya, ladies and gentlemen, my students. Selanjutnya adalah task. Kalau tadi saya kasih contoh tentang my mother, ya. Sekarang sampean bisa memilih, ya. Jadi satu orang satu tugas, terserah sampean mau menggambarkan tentang grandmother atau sister. Atau kalau tidak punya sister, misalnya brother, boleh deh. Ya, jadi yang nggak punya sister brother. Kalau yang mother tadi tidak usah, karena mother sudah saya kasih buat contoh. Sekarang sampean milih antara grandmother atau sister. Ya, jangan lupa seperti contoh saya tadi. Ya, bisa dibuka ulang. Ya, contohnya tadi, ya. Please describe grandmother atau sister atau brother. Kalau tidak punya sister bisa brother. Gitu ya. Kalau nggak punya grandmother, ya grandfather. Pokoknya salah satu antara grandmother, grandfather, sister atau brother. Oke. Don't forget to write on your book, ya. Jangan lupa tadi mulai dari ringkasannya atau tugasnya tadi ditulis, ya. And then take a picture of that and send to my WA. Okay? Thank you so much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.